Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Menuju Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 12204183293 dan Muhammad Sultanul Imam nomor induk mahasiswa 12204183301 akan menjelaskan tentang arah kiblat. Yang pertama adalah sejarah arah kiblat. Sejarah arah kiblat dimulai dari ketika perintah sholat diberikan kepada Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad yang saat itu berada di Mekah tentu saja menghadap Ka'bah saat melaksanakan sholat. Hingga kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Maka turunlah perintah Allah agar menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat. Kemudian setelah 10 bulan berlalu turunlah Quran Suci surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya sebagai berikut. Sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya. Yang selanjutnya adalah pengertian arah kiblat. Arah kiblat, arah dalam bahasa Arab disebut dengan jihah atau satroh dan kadang-kadang disebut juga dengan qiblah yang berasal dari kata Qabbala yaqbulu yang artinya menghadap. Kiblat diartikan juga dengan arah ke Ka'bah di Makkah pada waktu sholat. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut dengan azimut. Dengan demikian, dari segi bahasa, kiblat berarti menghadap ke Ka'bah ketika sholat. Sementara itu, arah sendiri adalah jarak terdekat dari suatu tempat ke Makkah. Yang selanjutnya adalah landasan normatif. Di sini landasan normatif terdapat dua landasan. Yang pertama adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang arah kiblat diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 144 dan juga surat Al-Baqarah ayat 149 sampai 150. Dan yang kedua, landasan normatif yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang selanjutnya adalah arah kiblat pada masa Nabi Muhammad SAW. Kewajiban menghadap kiblat yakni Ka'bah tidak menimbulkan masalah karena umat Islam pada masa ini masih relatif sedikit dan kebanyakan tinggal di sekitar Mekah. Berbeda dengan keadaan pasca Nabi Muhammad SAW. Saat ini umat Islam sudah banyak jumlahnya dan tinggal tersebar di belahan dunia. Apakah kewajiban menghadap kiblat itu harus pada fisik Ka'bah atau hanya cukup dengan arahnya saja? Para ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang melihat Ka'bah wajib menghadap Ainul Ka'bah dengan penuh keyakinan. Sementara itu, bagi mereka yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka para ulama berbeda pendapat. Adapun pendapat yang pertama adalah pendapatnya jumhurul ulama selain madhab Syafi'iyah yang berpendapat cukup dengan menghadap jihatul Ka'bah. Yang kedua adalah pendapat Syafi'iyah. Beliau berpendapat bahwa diwajibkan bagi yang jauh dari Mekah untuk mengenai Ainul Ka'bah, yakni wajib menghadap Ka'bah sebagaimana yang diwajibkan pada orang-orang yang menyaksikan Ainul Ka'bah. Yang selanjutnya adalah metode menentukan arah kiblat di Indonesia. Yang pertama kali di Indonesia menentukan arah kiblatnya ke barat dengan alasan Saudi Arabia terletak di sebelah barat Indonesia.
Setelah itu diketahuinya berdasarkan letak geografis Saudi Arabia yang terletak di sebelah barat laut. Oleh karena itu, sebagian umat Islam sedikit memiringkan arah kiblatnya. Yang ketiga, setelah berkenalan dengan ilmu falak, mereka menentukan arah kiblatnya berdasarkan bayang-bayang sebuah tiang atau kompas. Dan yang terakhir, kemudian setelah ditemukannya kompas, umat Islam menggunakan alat tersebut untuk menentukan arah kiblat. Untuk memudahkan menemukan ketepatan arah kiblat dapat menggunakan rumus hisab ilmu falak sebagai berikut. Dengan keterangan AQ adalah sudut arah kiblat yang diukur dari titik utara ke arah barat atau dari titik utara ke arah timur. A adalah besar busur lingkaran suatu tempat yang dikehendaki kemungkinan arah kiblatnya dihitung dari titik utara sampai ke tempat tersebut 90 derajat dikurangi lintang tempat. Dan B adalah besar busur lingkaran Ka'bah dihitung dari titik utara sampai ke tempat Ka'bah 90 derajat dikurangi lintang geografis Ka'bah. C adalah selisih busur lingkaran bujur tempat dikehendaki arah kiblatnya dengan bujur Ka'bah, atau bujur Ka'bah bujur tempat suatu kota dikurangi bujur Ka'bah, dan atau sebaliknya. Dan kesimpulannya, ilmu falak merupakan ilmu yang penting karena tanpa adanya ilmu falak, kita semua yang berada di dekat dengan yang tidak dekat dengan Ka'bah tidak dapat mengetahui arah yang tepat dalam menghitung arah kiblat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Akhiru qouli hadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.